Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Shalom. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua sambil menunggu yang lain mungkin masih dalam perjalanan, tapi ini sudah 30 orang dan beberapa juga ada yang satu frame bergabung. Oke, kita mau mulai acara kita pada malam hari ini. Nanti doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Pen, dan juga nanti puji-pujiannya dari Kota Pujian ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, ya oke. Shalom semuanya. Ya kita mau satu hati berdoa untuk kita memulai SMK Bertumbuh, wisuda SMK Bertumbuh kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan telah pertemukan kami melalui online, dan Tuhan berkati dalam wisuda SMK Bertumbuh. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati semua kami akan melayani, berkati rekan-rekan kami yang akan sementara join, berkati juga jaringan dari setiap daerah yang akan dipakai, tidak ada hambatan halangan apapun juga. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Semuanya penuh dengan sukacita, amin. Baik, malam hari ini kita akan mulaikan kegiatan SMK wisuda kita pada malam hari ini. Mari kita akan pujian buat Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan ajaib dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dari suara kami, Mark, with the speaker. Thank you, God. Lebih dari pemenang. Lebih dari bisa dikalahkan oleh kuasa datanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa datanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa datanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yes Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Menjamah kami Tuhan.
memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rancangan-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, oh hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Oh, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, oh Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan, Kau bersamaku Tuhan, oh Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Kami sembah, haleluya. Terima kasih
setiap kita malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan malam hari ini. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biar hidup kita mengenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat Tuhan dalam setiap hidup kami. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Oh Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Oh tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lagi katakan Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Setiap kesaksian-kesaksian, setiap firman Tuhan, setiap video yang akan ditampilkan Tuhan, semua acaranya Tuhan, baik deklarasi kami Tuhan sebagai murid Kristus, semuanya boleh Tuhan Yesus menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan pimpin acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan ada 2 kesaksian sebelum kita habis itu dengerin firman Tuhan dari Pak Ali. Lalu nanti ada 2 kesaksian lagi setelah firman Tuhan. Dan semuanya saya yakin sekali kesaksiannya sebenarnya banyak banget yang sangat memberkati. Cuman kita pilih-pilih yang benar-benar waktunya tidak terlalu lama gitu ya, yang sesuai. Karena kan nanti juga jam 7:30 itu udah banyak juga yang akan berdoa ya di gereja lokal masing-masing. Oke, kita akan lihat ada 2 kesaksian. Yang pertama itu dari Bu Cecil ya, gembala dari Keluarga Allah GPKDI Keluarga Allah Manado. Dan yang kedua juga ada kesaksian dari Karen ya, GPKDI di Pontianak. Boleh videonya? Oke, mari kita saksikan bersama-sama ya. Puji Tuhan, saya diberkati sekali dari awal sampai selesai. Dan yang paling diberkati tentang gambar diri. Saya seorang yang selalu memperhatikan tampilan luarnya, ya. Dan saya harus selalu menampakkan bahwa itu sempurna, gitu. Harus sempurna, gitu. Dan dalam keluarga, pelayanan, sampai kalau pelayan-pelayan yang di Keluarga Allah itu tahu persis saya seperti apa. Pokoknya kalau di depan saya itu mereka harus seperti kayak robot begitu.
Ini boleh ada yang kurang dan boleh ada yang salah. Dan saya puji Tuhan dengan sesi tadi saya dipulihkan. Kenapa saya benar-benar dipulihkan? Karena waktu SMK bertumbuh itu disampaikan untuk sinode Sulut, saya langsung menangkapnya. Saya berdoa dan saya memilih beberapa orang. Dan saya bilang begini, Tuhan, bukannya saya yang berubah, pulih, tapi saya mau juga semua pelayan-pelayan yang ada di keluarga Allah, bukan hanya saya bertumbuh, tapi semua bertumbuh atau bertumbuh bersama-sama. Dan hari ini ada satu orang itu dari tadi malam bilang saya, kita enggak mau ikut retreat, dia enggak mau ikut retreat. Dan saya berpikir begini, ya udah kalau enggak mau ikut, ya saya seperti berpikir begini, kalau kamu enggak mau ikut, itu saya udah enggak mau paksa. Tapi saudara, sampai tadi pagi saya tetap menghubungi pribadi ini, dan di sesi yang pertama tadi sementara jalan orangnya muncul, saudara. Orangnya ada di sini, Melani ada di sini, dan saya sangat diberkati dengan SMK karena intinya kami mau bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kenalin aku Karen dari GPKDI Pontianak. Aku mau sedikit sharing apa yang aku dapat dari retret SMK Bertumbuh. Ya, jadi dari 4 sesi yang udah dibawain semuanya bagus dan sangat memberkati. Tapi aku mau kesaksian tentang sesi yang temanya judulnya pengayoman. Ya, jadi di sesi ini aku di reminder terutama tentang lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi maksudnya lembaga tersebut tuh ada untuk membina, menjaga, dan mengarahkan kita. Nah, kesaksian aku adalah belum lama ini jadi aku pribadi itu sebenarnya tipe orangnya yang agak keras gitu. Jadi kalau menurut aku iya enggak kayak gitu. Dan kadang kalau udah menurut aku A, itu kayak pendapat orang lain tuh udah gak aku dengerin, biasanya kayak gitu. Nah, jadi singkat cerita kesaksian aku adalah aku ada di kondisi dimana ibaratnya kemarin kan pas COVID itu banyak orang yang nawarin investasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya aku tipe bukan yang gampang ikut-ikutan dan lain-lain kan. Cuman waktu itu karena awalnya iseng ya kan, jadi cobalah gitu kan, dikit dulu awalnya gitu kan, sampai akhir. Nah, itu aku diam aja, aku nggak cerita ke siapa-siapa gitu, karena kayak menurut aku udahlah aku coba dulu aja gitu, tapi aku nggak bilang sama sekali ke siapa-siapa, nggak bilang, jadi aku pribadi. Nah, terus setelah itu balik uangnya gitu kan, makanya setelah itu kan karena coba bener gitu akhirnya. Nah, dari situ ibaratnya kayak kita tuh dibutakan gitu loh, mata kita dibutakan, pikiran kita dibutakan gitu. Jadi sampai akhirnya aku coba lagi, balik lagi, coba lagi, balik lagi gitu. Kalau nggak salah udah mungkin 3 kali lebih lah. Akhirnya ya udah aku beraniin kan untuk mungkin setengah dari tabungan aku tuh aku investasiin kayak gitu. Untung setengah, bukan semuanya gitu ya. Aku bersyukur juga. Tapi akhirnya ternyata ya itu kena kasus. Jadi itu tuh nggak balik duitnya. Jadi jujur di situ aku kayak sempet down sih. Dan aku maksudnya di sisi ini juga aku belajar juga gitu kan, diingetin kalau benar itu lembaga-lembaga yang ada di hidup kita itu ada untuk menjaga kita gitu kan, seperti simulasi kayak ketika kita nggak ada di penjagaan itu ya iblis tuh gampang untuk menghancurkan hidup kita, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi itu sih yang aku belajar. Jadi kedepannya aku juga memutuskan untuk kalau ada apa-apa tuh cerita, minta pendapat ke beberapa orang, jangan memutuskan sendiri gitu sih, karena memang benar kita butuh pengayoman, dan dari pengayoman itu ya kita dilindungi, salah satunya itu ya. Thank you, semoga memberkati. God bless. Oke, semuanya boleh dong kasih jempol atau kasih tepuk tangan buat 2 kesaksian yang luar biasa, yaitu sesi dari gambar diri dan pengayoman ya Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya boleh tampilin slide selanjutnya. Saya mau remind sedikit tentang SMK gitu ya. Mau remind sedikit sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Nanti habis itu akan ada 2 kesaksian lagi yang luar biasa gitu ya. Oke, boleh di slide. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya mau ulangin kembali bahwa pemuritan saya murid Kristus itu adalah salah satu pemuritan dari sinode kita, yaitu gereja GPKDI, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu pemuritan yang kita miliki ya. Oke, selanjutnya.
Apa? Nah, ini SMK itu adalah spiritual journey. Jadi perjalanan kerohanian bagi setiap jemaat GPKDI. Ya, yang pertama itu adalah SMK Berakar. Ya, SMK Berakar itu kita belajar mengenal dasar kekristenan, mengalami pemulihan di retretnya gitu ya. Dan juga menghidupi nilai-nilai, ada nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kerajaan Allah yang akan disampaikan. Itu di SMK Berakar semua. Dan goals-nya adalah, targetnya adalah dari SMK Berakar ini semua peserta jemaatnya yang ikut itu bisa menjadi murid Kristus yang kuat gitu ya. Jadi nggak gampang diombang-ambingkan dan sebagainya. Lalu kita nih sekarang kemarin itu belajar tentang SMK Bertumbuh. Nah, SMK Bertumbuh itu kita belajar panggilan pelayanan, bagaimana kita menemukan setiap karunia talenta kita yang Tuhan berikan gitu ya. Ada karakter seorang hamba, seorang pelayan Tuhan tuh punya karakternya, nilai-nilainya seperti apa. Terus kita mengenal karunia kita, karunia rohani, talenta gitu kan. Semuanya di sini kita belajar gitu ya. Dan goals-nya adalah menjadi pelayan yang berkarakter dan berkarunia gitu. Nah, nanti ada yang ketiga nih, kita masih ada satu lagi gitu ya. Jadi itu SMK Berbuah gitu ya. SMK Berbuah itu nanti memahami sukses sejati, menemukan visi ilahi kita belajar, dan membangun tim peraih visi, dan juga goals-nya adalah menjadi pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Nah, ini adalah spiritual journey GPKDI gitu ya. Jadi semuanya diharapkan gereja lokal GPKDI di seluruh Indonesia itu melakukan hal ini di setiap gereja lokal masing-masing gitu ya. Oke, itu hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu semua. Lalu selanjutnya ada slide terakhir. Ya, ini dia ya. Jadi peta perjalanan rohani jemaat GPKDI atau spiritual journey itu ada 3. SMK Berakal itu menghasilkan murid Kristus yang kuat. SMK Bertumbuh itu yaitu menghasilkan pelayan Tuhan yang berkarakter dan memiliki karunia. Dan yang terakhir adalah SMK Berbuah, itu hasilnya pemimpin yang melahirkan pemimpin gitu ya. Nah, inilah sedikit profil singkat dari pemuritan saya murid Kristus atau SMK gitu ya. Jadi inilah spiritual journey yang semuanya diharapkan gereja lokal tetap selalu ada gitu ya, di setiap tahunnya diadakan. Oke, itu aja. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada Pak Ali Santoso untuk waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Shalom semua. Maaf nih, ini apa diklik-klik kadang nggak bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Oke, kita berdoa sebentar ya. Bapak, terima kasih buat sore hari ini kami bisa berkumpul kembali. Dan oleh anugerah-Mu, setiap kami bisa menyelesaikan sesi demi sesi daripada SMK Bertumbuh. Dan inilah waktunya setiap kami yang sudah selesaikan sesi pelajar ini, kami akan diwisuda. Dan Tuhan memberikan kami suatu kekuatan semangat yang baru, supaya tidak sampai di sini saja apa yang kami dapatkan. Dan biarlah di sesi terakhir ini Tuhan mau sampaikan apa kepada kami, supaya kami tetap konsisten, supaya kami tetap setia di dalam pelayanan panggilan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Baik sebagai gembala, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan di setiap gereja lokal yang ada di Sinode GPKDI. Berbicara pada kami Tuhan, dan berfirman pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Selamat malam semua. Ya, saya diberikan waktu 20 menit untuk sharing tentang growing together. Jadi saya merenungkan berapa waktu ini. Jadi saya mendapatkan sesuatu ya dari perenungan saya beberapa hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan perjalanan rohani GPKDI sama dengan Pak Agus di bagian Departemen Diklat tentang perjalanan rohani seperti apa. Tadi sudah disampaikan, dan dulu saya merasa tidak tahu kemana nih arah gereja kita. Saya sendiri juga bingung kemana ya. Nah, sebenarnya ini sudah ada sejak zamannya Pak John ya, dan Pak Daniel Kusnadi juga pendiri GPKDI juga sudah menetapkan dulu ya.
ada pemuritan juga. Kita ada SMK namanya mungkin dulu kelas Matius, Markus, Yohanes kalau nggak salah, Lukas, Yohanes. Terus Pak Edi juga pernah juga membuat satu pemuritan ya dengan nama apa ya, produk apa-apa gitu ya. Seperti itu. Lalu Pak John juga akhirnya membuat satu program pemuritan. Cuma gongnya itu tidak terlalu sampai gimana gitu ya. Dan inilah waktu di saya ini, saya menetapkan, mari kita bergerak bersama-sama. Apa yang sudah ditetapkan dulu, kita akan pertahankan untuk kita capai bersama-sama. Supaya masing-masing gembala sidang dan jemaat tahu arahnya kemana. Ya, jadi perjalanan rohaninya mencapainya kemana gitu ya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Agus tentang adanya SMK berakar itu apa, untuk apa? Yaitu menghasilkan menjadi murid Kristus yang kuat. Nah, SMK bertumbuh untuk apa? Menjadi pelayan yang berkarakter. Nanti SMK berbuah apa? Ya, menjadi pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru. Ya, dan saya harapkan memang semua gereja-gereja lokal akan mendukung ini dan akan bergerak bersama-sama supaya kita punya kualitas jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa mencapai seperti visi yang umum yang kita miliki adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan tadi sudah dijelaskan. Hari ini saya mau bagikan tentang apa kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Ya, kita membutuhkan mentor. Ya, kita membutuhkan bapak, kita membutuhkan tim kita untuk di dalam pelayanan kita, saudara. Dalam pertumbuhan rohani kita perlu bapak rohani, kita perlu mentor, kita perlu kakak rohani, kita perlu komunitas. Ya, jadi kita nggak bisa sendiri, kita perlu orang lain, kita butuh, saudara. Dan oleh karena itulah maka kita masuk di dalam setiap gereja lokal mungkin ada komunitas atau kita masuk di dalam kelas SMK bertumbuh ini, saudara. Dan saya melihat dalam renungan saya di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Ya, tentang giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Ya, di sini dikatakan saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi waktu saya mencoba melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus, ini sebenarnya bicara tentang juga, Rasul Paulus sedang bicara tentang orang-orang Yahudi yang bicara pegang tentang Taurat, tentang hukum Musa, saudara. Dalam sisi lain, Rasul Paulus menekankan sebab hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Hanya yang bisa menyelamatkan adalah Injil, Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dengan melakukan hukum Taurat tidak akan bisa diselamatkan. Tapi di sini saya melihat menyelidiki bahwa Rasul Paulus itu punya kerinduan yang besar dan doanya kepada apa? Kepada orang-orang Yahudi supaya mereka itu diselamatkan, supaya mereka menerima kasih karunia. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara. Nah, saya melihat di sini betapa pentingnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana kita punya hati seperti Rasul Paulus, menginginkan banyak orang itu bisa diselamatkan. Ya, seperti Rasul Paulus menginginkan orang-orang Yahudi itu tidak langsung mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, mendapatkan kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Nah, demikian juga saya membayangkan ini betapa pentingnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga punya kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus supaya boleh banyak orang-orang diselamatkan. Ya, banyak orang-orang mungkin mengaku KTP-nya Kristen, tapi mereka bukan murid Kristus. Mereka belum percaya sama Tuhan, mereka belum menjadi murid Kristus. Nah, mungkin mereka juga adalah pelayan Tuhan. Jangan-jangan mereka pelayan cuma karena dikasih tugas, tapi mereka belum diselamatkan juga, belum lahir baru. Ya, nah ini doa Rasul Paulus yang luar biasa. Lalu Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa betapa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi mereka tanpa pengertian yang benar. Nah, banyak orang-orang mungkin melayani Tuhan karena apa? Karena sesuatu hal, karena gaji. Ya, mereka melayani Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang-orang Yahudi melayani Tuhan, mereka mentaati hukum Taurat, luar biasa mereka giginya, luar biasa mereka melakukan. Tapi mereka tidak punya pengertian yang benar, saudara. Seperti Rasul Paulus dulu juga melakukan hukum Taurat dengan luar biasa giat yang menangkap orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan masukkan mereka dalam penjara.
tapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Dan ini yang saya dalam perenungan saya, bahwa kita sebagai hamba atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita giat melayani Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita lakukan. Kita sendiri belum pulih gitu, ya. Dan kita melakukan dengan begitu giatnya, tapi kita melakukannya dengan kebenaran kita sendiri. Ya, atau kita belum pulih, kita giat, kita belum pulih, malah pelayanan kita bukannya menjadi lebih baik, mungkin pelayanan kita malah banyak melukai orang-orang lain. Karena kehidupan kita yang belum pulih. Di sini Rasul Paulus katakan, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, ini Rasul Paulus mengungkapkan ini supaya pelayan-pelayan Tuhan yang ada, ya, supaya mereka hidup benar-benar mengenal Allah. Mereka membangun pelayanan mereka atas dasar pengertian yang benar, atas dasar pengenalan mereka akan Tuhan, saudara. Ya, dan itu dalam perenungan saya beberapa waktu, makanya saya bagikan ini kepada saudara, bahwa kita nggak bisa tumbuh sendiri. Kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita perlu mentor, kita perlu pembina, kita perlu guru, kita perlu bapak, kita perlu kakak rohani. Maka di dalam SMK Bertumbuh ini ada pembinanya. Nah, pembina itu membina timnya yang ada di bawah. Saya mengharapkan tidak berhenti sampai di sini. Ini akan terus bergulir, ya. Terus pembinaan ini terus berjalan, saudara. Ya, dalam bentuk mentoring, dalam bentuk pembinaan yang terus berjalan, melekat, saudara. Sehingga kita tidak menjadi kita terus bertumbuh bersama-sama, ya, di dalam pelayanan kita, ya. Seperti yang saya juga pernah ceritakan kepada semua yang ada di sini. Beberapa waktu kesaksian saya juga pernah ditugaskan di Jelambar membantu. Sampai sekarang hubungan saya dengan orang yang saya mentor tetap berjalan, saudara. Dan dia pun tetap mementor orang lain, tetap berjalan. Sekali saya tiap hari mengirim WA renungan harian kepada dia. Ya, hubungan itu tetap terus berjalan, ya. Dan saya menyimpulkan, saya melihat bahwa ini sesuatu yang harus kita bangun terus-menerus supaya pemuritan ini tidak berhenti sampai di sini. Jangan sampai kelas ini selesai, lalu selesai semuanya. Ya, saya harapkan seperti Pak Agus bilang, ini akan terus berjalan, ya, di dalam gereja lokal juga. Nah, saya memperhatikan yaitu yang akan kita lakukan adalah tentang di slide saya situ ada tentang apa, saudara. Yang pertama ada terus bangun satu nextnya bisa slide-nya bicara nextnya bisa, tolong next slide terus lagi ya. 3 jenis, mundur dulu. 3 jenis hal yang jenis hubungan ini yang harus kita bangun terus. Perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kita bertumbuh terus, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Yang pertama adalah ke atas. Pertumbuhan kita membangun suatu hubungan ke atas, saudara. Apa itu ke atas? Dengan bahan pemburitan yang ada, terus next ke atas, ke dalam dan keluar. Ke atas itu membangun dan memiliki hubungan yang intim dengan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yaitu apa? Kita ada program di SMK Bertumbuh di sini kan ada saat teduh dalam firman dan saat teduh dalam doa. Dan ini nggak boleh berhenti sampai SMK Bertumbuh berhenti, nggak boleh. Ini terus bangun, ya, sampai kita mengenal akan Tuhan, mengenal secara pribadi kita semua ini pembina dengan timnya terus up ke atas, ya, membangun suatu hubungan ke atas, relasi dengan Tuhan. Itu yang menarik kita mendapat kekuatan baru, mari kita mempunyai pengurapan yang baru, hikmat Tuhan, ya, supaya kita sama-sama bisa terus bergerak maju, saudara. Jadi hubungan ke atas terus kita bangun, jangan berhenti, terkoneksi dengan Tuhan dalam firman, ya, dalam penyelidikan firman Tuhan, ya, itu terus kita bangun. Dan nextnya adalah yang kedua adalah ke dalam, ya. Terus selanjutnya adalah, ya, ke dalam hati kita. Jadi Tuhan mau kita setelah kita up, kita menangkap isi hati Tuhan, kita menangkap hatinya Tuhan, ya. Hati Tuhan itu bicara tentang hati misi, teman. Hati Tuhan adalah hati misi. Tapi ke dalam itu bicara apa? Tentang kita menemukan panggilan kita, tujuan pemuritan itu apa? Terus panggilan pelayanan kita. Panggilan pelayanan kita apa? Menemukan panggilan potensi pelayanan kita, ya. Kita menemukan panggilan potensi pelayanan sehingga kita bisa pribadi kita seperti apa sih, temperamen kita menemukan passion kita, ya, di mana, ya, kita menemukan itu sehingga kita bisa maksimal, ya. Kita mengalami pemulihan gambar diri, meraih kemenangan, pengayoman, hati nurani, penyerahan hak, bertumbuh dalam kehidupan berjemaat,
berkemenangan atas penderitaan, memelihara kehidupan antusias. Saudara, ini adalah ke dalam. Terus kita bangun ke dalam, saudara. Tapi di dalamnya ini kita punya hati misi, saudara. Kalau kita nggak punya hati misi, stop sampai di situ aja. Ke dalam terus, ke dalam. Ya terus, membangun ke dalam, ke dalam, ke dalam. Kita jadi lebih baik, lebih bagus. Ya, tapi nggak cukup sampai di situ. Tuhan mau saudara ke dalam ini juga tetap saudara menangkap hatinya Tuhan, itu hati misi. Jadi bukan hanya saudara yang bertumbuh, tapi saudara mau orang-orang yang bersama dengan saudara juga bertumbuh. Tadi kesaksian Ibu Sisil luar biasa. Dia mau bertumbuh, dia mau jemaatnya bertumbuh. Ya, kita sama-sama bertumbuh. Lalu apa? Dari situ kita bisa melihat bagaimana bersama-sama bertumbuh secara merata, secara tidak satu terlalu tinggi yang jemaat kita terlalu di bawah. Kita bawa mereka bertumbuh bersama-sama. Para pelayan-pelayan Tuhan bertumbuh bersama-sama. Tapi nggak cukup sampai di situ, saudara. Kita dipulihkan, kita dibaharui, kita menemukan karunia kita menemukan kepribadian kita seperti apa, kita menemukan passion kita, nggak cukup sampai di situ, saudara. Tapi apa? Tuhan mau saudara keluar setelah ke dalam, dibangun pemulihan di dalam diri kita pribadi, saudara, gambar diri kita memiliki hati nurani yang murni. Karena kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, kalau di dalamnya nggak pulih, gimana, saudara? Kita akan jadi batu sandungan di luar. Ya, ini sangat penting sekali bahwa kita betul-betul mengalami pemulihan dan menemukan diri kita siapa. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, nextnya kita lihat. Nextnya adalah coba kita lihat. Nextnya adalah keluar. Ya, Tuhan mau saudara dan saya keluar. Setelah saudara dimuridkan, saudara memuridkan. Dimuridkan untuk memuridkan lagi, saudara. Kita belajar di sini, kita dimuridkan, lalu kita memuridkan lagi. Jangan berhenti sampai di sini. Sudah selesai. Saya diam aja lah. Saudara punya tanggung jawab untuk memuridkan lagi pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Atau jemaat Tuhan yang sudah ikut SMK berakar, kita bawa mereka untuk dimuridkan kembali supaya mereka bisa memuridkan lagi. Ya, atau dan juga kita bukan hanya orang pelayan-pelayan Tuhan saja yang ikut SMK berakar untuk dimuridkan untuk masuk dalam SMK bertumbuh. Tapi saudara juga dipanggil Tuhan untuk keluar, bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa baru. Ini hati Tuhan, misi. Ya, jadi kita nggak hanya berikut di dalam saja, tapi keluar juga. Mulai kita udah terima pengajaran ini, setelah kita pulih, kita menjadi pelayan Tuhan, saudara punya tanggung jawab juga menjangkau jiwa-jiwa baru seperti yang dilakukan di SPK, seperti dilakukan SMK berakar. Kita lakukan juga di dalam SMK bertumbuh, nggak berhenti sampai di sini. Saudara dan saya harus terus maju, yaitu apa? Punya hati misi, mulai bersaksi kepada jiwa baru, jiwa-jiwa yang sudah mundur dari Tuhan. Saudara jangkau mereka yang sedang sakit, mereka sedang susah, mereka sedang punya masalah, mereka yang belum kenal Tuhan. Saudara dan saya mengunjungi mereka, saudara dan saya menelpon mereka, saudara dan saya mendoakan mereka, saudara dan saya memuridkan mereka. Sampai mereka mau terima Yesus dan mereka mau dibaptis. Setelah mereka dibaptis menjadi murid Kristus, kita ajar mereka SMK berakar. Mereka alami. Setelah mereka ikut SMK berakar dan mereka bertumbuh, kita bawa dia lagi masuk SMK bertumbuh supaya mereka menjadi pemimpin, saudara. Jadi jangan berhenti. Kalau berhenti gereja stuck, nggak ada apa-apa. Kita melihat seperti Paulus. Paulus itu memuridkan, ya saudara. Titus dan juga Paulus dimuridkan oleh Barnabas. Ya, Barnabas ini luar biasa. Dia memuridkan Paulus. Lalu Paulus memuridkan Timotius dan Titus. Terus berjalan, nggak berhenti. Dan Rasul Paulus pun nggak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus pun menjangkau lagi jiwa-jiwa yang lain. Di dalam setiap pelayanan ada jiwa baru. Jadi saya katakan pada semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, jangan sampai engkau tidak bersentuhan dengan jiwa-jiwa baru. Kalau engkau tidak bersentuhan dengan jiwa-jiwa baru, engkau dan saudara dan saya akan padam apinya. Saudara cari jiwa baru. Mulanya dari siapa? Keluarga kita, saudara kita, ponakan kita. Jemaat punya keluarga yang belum kenal Tuhan, itu targetnya. Ya, kita ajar dia bersaksi. Kalau dia nggak bisa bersaksi, kita dampingi bagaimana masuk kepada keluarga mereka. Bagaimana kita menginjili, memberikan contoh sama mereka. Bagaimana supaya menerima Yesus. Bangun hubungan, ajak mereka makan, ajak mereka hang out, ceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ya kan? Terus sampai dia mengalami Kristus, ketemu chemistry dengan kita, dia mengalami Kristus, saudara. Saya rindukan ini, SMK bertumbuh ini bukan hanya pucuk-pucuk puter-puter di SMK bertumbuh, tapi sudah menangkap isi hati Tuhan,
Untuk apa? Jiwa-jiwa baru juga yang harus saudara dan saya jangkau. Kita menangkan mereka. Keluar, saudara. Keluar. Ayo keluar. Ya, jangkau. Hidup saudara dan selanjutnya apa? Tuhan mau hidup saudara ada dalam panggilan. Di mana Tuhan tetapkan saudara di dalam panggilan itu menyelesaikan panggilannya melayani. Jadi melakukan sesuatu yang saudara sukai, bisa juga tidak saudara sukai, melakukan hal yang mustahil. Pokoknya semua yang Tuhan kasih sama saudara, lakukan saja. Jadi saya sedang menangani satu jiwa baru ya. Termasuk jiwa ya belum kenal Tuhan saudara. Tapi saya terus injili dia. Dia mengalami gangguan depresi saudara ya. Saya nggak bisa maksa dia untuk dibaptis, tapi terus saya ajak dia terus bagaimana. Saya gunakan segala sesuatu yang saya bisa lakukan. Sampai saya melihat dia, saya sampai down juga saudara. Karena dia mengalami sesak napas. Sesak napas, udah saya tulis dia ke dokter, psikiater, kasih obat. Dulu udah sembuh, tapi dia kumat lagi, dia nggak makan obat saudara. Orang tuanya sampai sekali sedih. Sampai saya datang lagi, saya tetap encourage dia, saya dorong dia. Saya ajak dia bagaimana untuk stretching, olahraga, supaya dia punya pernapasannya baik, supaya dia lepas dari beban stres dia, kegagalan hidup dia, saudara. Kadang saya pijit dia, saudara. Dia suka dipijit, saya pijit sekali. Lalu ketagihan dia, Pak Ali saya enak dipijit, anak laki-laki, saudara. Udah 36 tahun. Saya lakukan, saya kadang berpikir, saya ini pendeta atau tukang pijit ini. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau memang itu saya harus lakukan itu untuk jiwa ini dimenangkan. Saya akan lakukan, Tuhan. Saya akan kerjakan, Tuhan. Sekalipun itu sesuatu seperti tidak enak. Tapi saya lakukan dengan hati, dengan kasih saya. Karena jiwa ini berharga. Saya bukan hanya memuridkan pelayan-pelayan, tapi saya sedang menjangkau jiwa ini untuk Kristus. Dan bukan jiwa ini aja, saya percaya orang tuanya, papa mamanya pun akan dimenangkan lewat kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam diri mereka. Nah, saudara jangkau jiwa-jiwa, keluar jangkau jiwa-jiwa. Ya, jangan hanya berkutik di dalam saja. Jangkau jiwa-jiwa. Ada saudara dapat telepon, mungkin ada orang yang butuh pertolongan, dia sakit dan sebagainya. Dan dia orang miskin, orang susah, orang kaya, siapapun dia, kalau dia butuh pertolongan, segeralah datang. Saudara datang, ajak tim saudara, kunjungi dia, hibur dia, kuatkan dia. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kita mau jangkau jiwa-jiwa untuk Kristus. Ya, saudara, kita jangkau jiwa-jiwa untuk Kristus. Dan kita mau bawa dia untuk mengenal Kristus. Kita akan muridkan dia supaya dia menjadi murid Kristus. Ya, saudara. Jadi saya mau sampaikan ini kepada saudara. Kelihatannya kita tidak suka. Saya kelihatan rasa tidak suka lakukan ini, saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, Engkau telah mati buat dosa saya. Hal sebegini enggak terlalu susah buat saya. Saya bisa kerjakannya, Tuhan. Saya akan kerjakan dengan hati saya. Saya harapkan saudara yang udah ikut SMK bertumbuh, jangan cuma sampai di sini. Tetap ke atas hubungan dengan Tuhan dibangun. Ke dalam diri saudara dibangun. Di dalam komunitas saudara tetap dibangun. Pelayanan saudara harus meningkat. Pelayanan saudara semakin sungguh-sungguh. Jadi contoh buat jemaat. Jadi contoh buat yang lain. Oke, itu harus nyata. Menjadi contoh di dalam keluarga saudara. Menjadi contoh di marketplace. Di tempat kerja saudara. Di kampus saudara. Tempat sekolah saudara. Tempat usaha saudara. Itu keluar nyata. Saudara menjadi pribadi pelayan Kristus yang berkarakter, jujur, benar, ya, berintegritas. Saudara menjadi pelayan Kristus yang berkarunia, ya, nyata karunia Allah di dalam kehidupan saudara. Tapi selain itu, saudara harus menjangkau cerita tentang Yesus. Bagikan kasih Kristus, bagikan perhatian saudara, bagikan uang saudara kalau mereka butuh pertolongan uang. Bagikan perhatian saudara kepada jiwa-jiwa itu. Supaya dia mengenal Kristus lewat saudara, kasih Kristus. Dan sudah bisa mengajar dia. Sehingga dia bisa menjadi murid Kristus. Dan sehingga dia bisa menjadi pemimpin lagi. Dia belum akan memuridkan lagi keluarga. Memuridkan orang lain. Terus gelombang pemuridan itu berjalan, bergulir, saudara. Ya, itulah yang dari saya pesan hari ini yang saya mau sampaikan, saudara. Ya, Tuhan mau saudara menangkap hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah hati misi, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus. Saudara sebagai pelayan Kristus, tadi pelayan SMK bertumbuh adalah menjadi pelayan yang berkarakter dan berkarunia, tambah plus berhati misi.
Saya tambahin sendiri, berhati misi Pak Agus. Hati misi, kalau nggak hati misi mandek di situ, puter-puter di situ aja. Merasa oh saya udah bisa mengajar saudara, saya lebih berohani. Nggak perlu begitu. Saudara bukan hanya bisa mengajar, tapi saudara bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ya, jangan bisa berteori aja bisa mengajar, tapi buktikan kau juga menangkau jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi kita dipacu untuk dipacu untuk apa? Untuk melayani Tuhan, bukan hanya melayani di gereja lokal saja di dalam tempat itu, tapi keluar juga. Engkau adalah pemain, bukan penonton. Engkau bukan hanya pengajar, tapi juga pelaku. Ya, jadi cuma jangan jago di kandang, tapi jago di luar. Buktikan di rumahmu engkau bisa menangkan jiwa-jiwa. Anak istrimu, suamimu bisa engkau menangkan lewat kesaksian hidupmu. Di tempat kerjamu, karyawanmu, bosmu bisa dimenangkan lewat kesaksian hidupmu. Di kampusmu juga buktikan itu, ya. Jangan cuma di dalam gereja. Saya katakan, jangan cuma di gereja, jangan cuma di sinode aja. Ya, keluar. Ya, hati misi. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, ke atas, nangkap isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah hati misi. Ya. Mari kita keluar. Setelah di dalam, membangun di dalam, kita keluar. Oke, itu saja dari saya. Maaf ya kalau saya ngomongnya agak keras ya. Ya, maaf ya, ini isi hati saya. Saya rindu gereja lokal kita semua bertumbuh sama-sama. Bukan begitu-begitu lagi. Semuanya kalau satu jiwa menangkan satu orang menangkan satu jiwa. Kita GPKD ada 9.000 total katanya. Ya, kalau kita satu orang menangkan satu jiwa, berarti tahun depan jemaat GPKD seluruh Indonesia ada pertambahan sekitar 18.000 jiwa. Gak usah banyak-banyak satu jiwa, saudara jangkau, saudara doakan, saudara dekati, dan saudara sampaikan kasih Kristus, dan muridkan dia. Tahun depan kita lihat ada pelipat gandaan di setiap gereja lokal masing-masing. Dan sinode juga mendapat dampaknya, pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Tuhan dimuliakan. Nanti kita ketemu Tuhan, kita berkata, Tuhan, bukan saya banyak deposito. Tuhan, saya depositonya udah 2M. Tidak, Tuhan tidak tanya deposito. Tuhan tidak tanya berapa jemaat saudara. 5.000. Ya 5.000. Itu jemaat yang dulu-dulu aja. Sekarang kamu ada menangkan jiwa nggak? Tuhan akan tanya itu saudara. Tuhan, aku bawa istri, anakku, keluargaku kepada Kau. Aku bawa teman sahabatku. Mereka sekarang udah terima Yesus. Ada sukacita yang besar di surga. Ya, Tuhan berkati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas sampai sini menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus sempurnakan itu di dalam hati kami. Jangan sampai kami giat-giat melakukan pekerjaan Tuhan, tapi dengan pengertian yang tidak benar. Biarlah kami punya hati seperti Paulus yang rindu banyak orang diselamatkan Tuhan. Mulai dari keluarga kami, mulai kakak adik kami, mulai orang tua kami, mulai teman-teman kami di kampus, mulai teman-teman kami di tempat kerja. Tuhan pakai hidup kami. Siapapun orangnya, yang kalau Tuhan sudah izinkan kami temui, biarlah itu menjadi sasaran kami untuk kami bisa memuridkan mereka. Tuhan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin baru yang kami bisa jangkau dan kami muridkan dari gereja lokal, dari keluarga kami, dari komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, berikan kami keberanian. Berikan kami keberanian Tuhan. Dengan apa yang kami semua terima, kami sudah dibekali dengan banyak hal. Kami mau ini tidak berhenti sampai di tangan kami. Tidak berhenti di dalam pengertian hati kami. Kami mau bagikan Tuhan. Biar Roh Kudus, dengan api Roh Kudus yang membakar hati kami. Membuat kami tidak bisa diam. Kami akan bergerak maju untuk menjangkau jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, yang membutuhkan Yesus. Pakai hidup kami, urapi kami Tuhan, biar hati kami memiliki hati misi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, bahwa kami dimuridkan untuk memuridkan lagi. Kami dimuridkan supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa, bersaksi, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus menolong, anugerah Tuhan menolong kami supaya kami bisa melakukannya seperti yang Kau perintahkan pada kami. Sebagai amanat agung, pesan Tuhan terakhir di dalam kitab Matius 28 ayat 19-20. Biar itu menjadi amanat agung buat kami juga untuk kami lakukannya di dalam kehidupan kami.
Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Pak Ali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semuanya jangan lupa ya, kalau sudah dimuridkan, kita harus cari murid dengan cara menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Ada 2 kesaksian yang luar biasa gitu ya kesaksiannya. Jadi nanti kita akan lihat kesaksian dari 2 orang ini sangat memberkati sekali. Jadi mari kita lihat kesaksian dari Pak Oce dan Pak Doni ya videonya. Oke, saya persilakan. Shalom. Shalom. Peristiwa ini tahun 2000. Tunggu, kita agak emosi kalau cerita ini. Kita perlu kumpul kekuatan banyak untuk kita bersaksi. Jujur kita duk-duk sekali ini. Serius, dari tadi kita tertawa, tapi dari awal materi pertama tentang pemulihan gambar diri, kita agak emosian sekali. Karena kita butuh waktu kurang lebih 20 tahun untuk Kamu pasti bisa. Yes. Peristiwa ini ada kita punya brother Tulus. Peristiwa itu tahun 2000. Ini sebenarnya memalukan. Tunggu. Kita malu mau bersaksi. Serius malu. Karena untuk beberapa orang mungkin tahu dan beberapa lagi tidak tahu karena itu sepertinya kita tutup rapat-rapat. Kita tidak ingin cerita itu, tidak ingin cerita. Tahun 2000 kita berangkat sekolah Alkitab di ITK dan kita hanya mampu bertahan 3 bulan. Kalau anak-anak muda yang lain tidak tahu ITK itu ada di Jelambar. Dan sekarang sudah ada lagi Kang. Kita seangkatan dengan hamba Tuhan Bapak Tulus. Dia sampai selesai, sampai bisa sarjana. Dan kita lempar pulang ke Manado tanpa bawa hasil apa-apa. Dan kita butuh waktu 20 tahun dan sekarang pun saya masih butuh waktu lebih banyak untuk terus pulih. Dan kalau kita hari ini bisa berdiri di sini, kita tahu ini kekuatan Tuhan, bukan karena kita. Karena kita berusaha tutup ini, kita tidak ingin bahas dengan siapapun. Tahun 2000, bulan ketiga saya jatuh dengan salah seorang siswi ITK. Dan itu peristiwa yang bukan hanya memalukan buat saya dan sehingga saya harus simpan selama kurang lebih 20 tahun. Itu buat keluarga saya. Buat kita pe orang tua, tapi kakak, adik. Kita pulang bukan bertobat, kita jadi jauh sekali dengan Tuhan. Kita balik kita pe kehidupan lama. Kita hidup di kehidupan malam, foya-foya, hura-hura, kita mabuk, sesuka kita hidup. Tapi kita tahu rencana Tuhan, hari ini kita tahu, bukan waktu kita jatuh. Hari ini kita tahu, bahwa DP rencana buat siapapun, ngana yang ada di luar sana, rencana Tuhan atas ngana hidupnya tidak berhenti. Kita DP saksi. Kita hari ini melayani bukan karena kita mau, tapi karena kasih Tuhan. Bukan karena kita mau. Karena kalau kita pribadi, Ibu Sil usir kita dari gereja. Teman-teman sepelayanan kenal karakter kita bagaimana. Tapi kalau kita hari ini ikut retreat encounter, yang beberapa waktu kemarin kita ikut dari SMK pertama, bukan ada perubahan. Tapi kita masih butuh waktu lebih lama untuk bercerita tentang hal ini. Kita dengar tadi kesaksian sahabat saya, Bapak Tulus, itu lebih memotivasi saya. Kita pasti bisa berdiri di sini. Dan kita hari ini berdiri di sini cerita bukan tentang masa lalu saya yang kelam,
Tapi saya sedang cerita tentang Yesus saya yang luar biasa hari ini. Yes. Memulihkan saya. Terima kasih. Doakan saya biar kita tetap kuat, semangat melayani Tuhan, bukan tidak berguna sarjana. Kita tidak berpikir untuk sekolah lagi, tapi kita lebih berpikir untuk fokus melayani di tempat di mana Tuhan percayakan buat saya melayani. Tuhan berkati. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi secara singkat ya tentang apa ya materi yang saya dapat tadi lewat 4 pelajaran yang ada. Yang pertama tentang gambar diri. Ya, itu ada satu hal yang saya dapatkan, yaitu sering saya mengalami masa lalu yang suram. Teringat terus ketika mau melangkah maju, iblis selalu berkata, kamu nggak bisa itu, kamu nggak akan jadi, kamu akan gagal terus menghadapi itu. Tapi yang tadi saya percaya, kalau Pak John tadi sampaikan, yaitu kita diciptakan itu unik karena Tuhan itu selalu ada di hati kita. Makanya saya kembali sadar, iya ya, kenapa nggak bisa? Karena kan kita dibentuk Tuhan, kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya nggak mampu? Kenapa saya minder? Kenapa saya malu? Kenapa saya terus putus asa dengan melihat masa lalu saya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pengayoman. Ya hal ini saya juga bersyukur karena mendengar dari materi yang kedua ini, saya diberkati lagi karena dengan pemimpin saya, dengan Gembala, dengan Kotimo. Ya, dari hal ini saya terus diajar dari Kotimo karena prinsipnya ya pemuridan. Ya, saya terus mengalami perubahan demi perubahan. Apa yang jadi pengayom saya, yaitu di atas saya Kotimo sebagai gembala, bahkan sebagai kakak rohani saya, pembina saya bersyukur karena setiap hari, kalau tanpa Kotimo mungkin ya hidup saya mungkin kelihatan melayani tapi tanpa berbuah. Tapi dengan ada mentoring, ada pengayoman dari Kotimo, gembala saya, ya saya terus dibaharui setiap hari. Itu yang kedua. Terus yang ketiga soal hati nurani. Ya, ini juga saya pernah dibentuk Bapak Ibu Saudara. Tadi kalau sempat sharing kelompok kecil, ya saya ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya tentang hati nurani. Yang pertama ya soal bagaimana ya hati mau terbentuk, mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, terutama contohnya saya mau bersaksi sedikit dalam kesaksian saya. Ya, saya usaha air. Kemudian waktu itu saya mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menjual air, ada dari pihak sekolah datang mau beli. Tapi dia mau beli, saya sudah tulis harganya, tapi dia mau minta bon kosong. Nah, saya di situ dilema Bapak Ibu Saudara. Apa saya mau berikan atau saya tetap harus sesuai dengan harga saya? Karena kan kita tahu kalau dia minta bon kosong, mungkin dia akan rubah harganya. Jadi hati nurani saya tertanda, kok dia bisa berbuat begitu ya. Jadi, tapi saya nggak mau lakukan karena saya percaya itu dosa sekecil apapun itu dosa. Saya tidak mau lakukan, tapi justru saya ingin apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang membuat saya dipulihkan, itu yang membuat saya sukacita daripada saya melakukan itu tapi tidak tenang hati saya. Jadi itu yang saya alami. Yang ketiga, kemudian yang keempat, yang terakhir ya tentang penyerahan hak. Tadi saya sementara berdoa, saya berdoa sama Tuhan, apa yang ingin saya serahkan? Uang saya ada di tas. Tuhan akan suruh kasih semua Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi pas bercerita dari istri ya, udahlah kasihlah buat Tuhan. Karena apa yang orang punya ini kan semua milik Tuhan. Jadi ya bersyukurlah, kita tidak mau mengharapkan kalau kita kasih ini pasti berkat. Kita tidak berpikir seperti itu, tapi kita kasih dengan setulus hati kita karena kita tahu apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan itu tuai mungkin bukan berkat secara keuangan, tapi ada di hal-hal yang lain Tuhan berkati dalam kehidupan saya. Jadi itu saja yang jadi kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita bisa
dengarkan bahwa mereka mengalami Tuhan di retret. Sebelumnya saya mohon maaf ya, yang dari Banten tidak bisa ditampilkan videonya karena kemarin ternyata pas dicek Zoom-nya itu hanya kerekamnya sampai sesi yang ketiga gitu ya, yang keempat dan kesaksiannya ternyata tidak terekam. Jadi saya mohon maaf untuk hal yang itu ya, Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita akan melihat video selama retret, baik yang di Manado maupun yang di Banten kemarin. Mari kita saksikan video retret berikut ini. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah. Punya badan apa tuh? Oke. Konsentrasi, salah benar. Mundur maju. Maju kiri. Kiri kanan. Mundur. Maju. Kanan kiri. Oke. Yang lain lagi waktunya habis. Jangan sampai Iya, luar biasa, seru sekali ya. Itu kalau dilihat simulasinya itu kelompoknya Pak Edi itu matanya di luar dari muka. Sayang saya lupa kirim fotonya tadi ke Opan. Oke, sekarang sudah puncak acara kita pada malam hari ini. Kita akan melakukan komitmen murid Kristus, deklarasi komitmen murid Kristus. Jadi kita semua yuk Bapak Ibu boleh tampilin wajahnya semua. Nanti komitmen murid Kristus ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Umum DPSP GPKDI, yaitu Bapak Pendeta David Sumanti. Oke? Semuanya siap ya? Habis deklarasi selesai,
Nanti kita akan menerima doa impartasi dari Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Ali Santoso. Jadi akan berdoa, memberikan impartasi kepada kita semua. Oke, saya serahkan kepada Pak David. Boleh slide untuk komitmen murid Kristusnya ditampilkan. Oke. Deklarasi komitmen murid Kristus. SMK Bertumbuh Sinode GPKDI. Dalam pengenalan panggilan Tuhan Yesus atas hidup saya, dengan sukacita saya menerima amanat agung Tuhan Yesus dan menghidupi gaya hidup Kristus dengan 1. Setia, bersemangat, dan rajin melayani Tuhan Yesus dan sesama. 2. Mengenali karunia rohani yang Tuhan Yesus berikan dan mempraktekannya dalam kehidupan. 3. Dan dengan anugerah Allah memampukan saya untuk memuridkan orang lain, menjadi murid Kristus seperti saya mengikuti Kristus. Terima kasih. Saya serahkan kepada yang Baik, kita berdoa buat kita semua. ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menganugerahkan kami, Engkau yang memilih dan memanggil kami dengan suatu tujuan. Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, dan Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada kami, sehingga lewat anugerah-Mu kami bisa diselamatkan. Kami bisa dimuridkan. Kami menjadi murid Kristus. Kami melewati pemuridan SMK berakar. Kami dimuridkan SMK bertumbuh. Kami semakin kuat dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kehidupan kami semakin bertumbuh, memiliki karakter Kristus. Dan kami menemukan karunia di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami bukan hanya itu saja, tapi hati-Mu, yaitu hati misi. Hamba-Mu, ya Tuhan, dengan kuasa otoritas yang Kau beri, hamba-Mu melantik dan mentabiskan semua siswa-siswi, semua hamba Tuhan, semua para pelayan di seluruh gereja GPKDI, seluruh Indonesia yang telah mengikuti SMK bertumbuh sampai selesai. Dan hamba-Mu mentabiskan mereka, dan memberkati mereka, mengutus mereka ke tempat pelayanan mereka, ke marketplace, sehingga mereka betul-betul akan semakin maksimal. Akan banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau, diselamatkan, dan dimuridkan kembali. Dan lahirlah pemimpin-pemimpin baru, lahirlah pelayan-pelayan baru, lahirlah murid-murid Kristus baru, karena kami telah dimuridkan, dan tugas tanggung jawab kami adalah keluar juga untuk memuridkan jiwa-jiwa baru. Maupun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di gereja lokal yang ada, yang sudah mengikut SMK berakar, supaya mereka juga menjadi murid-murid Kristus yang berkualitas, yang berkarakter. Ya Tuhan, yang hidup dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Hamba mengutus mereka, biar kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai mereka. Kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, hati yang haus lapar, hati yang menyala-nyala. Hidup yang terus menyerupai Kristus nyata dalam hidup kami. Di gereja, di marketplace, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Tuhan semakin dimuliakan. Kami semakin menjadi terang. Kami semakin menjadi garam untuk kemuliaan-Mu. Sehingga Sinode GPKD, Gereja GPKD akan bertumbuh dengan luar biasa secara kualitas dan kuantitas di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kerajaan Allah akan penuh dengan jiwa-jiwa dan kerajaan iblis menjadi tempat yang kosong. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat buat semuanya Bapak Ibu yang sudah lulus SMK bertumbuh. Haleluya. Sekarang kita mau foto ya. Oke.
Yuk, kita mau foto semuanya. Oke, Bapak Ibu nyalain kamera semuanya ya, kita mau foto. Ada 2 slide. Oke, kita mulai dari yang pertama. Semua siap? Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, slide yang kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, thank you semuanya Bapak Ibu semua. Saya mau kasih pengumuman bahwa yang pertama adalah saya mau mengucapkan terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala, dan pengurus inti yang sudah terus mengikuti dari awal sampai akhir buat acara SMK Bertumbuh ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus juga nggak lupa terima kasih nih sama Opan sama Thomas yang selalu membantu setiap minggunya dalam mengoperasionalkan Zoom dan lain-lain ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya, dan nanti adalah grup yang di SMK Bertumbuh itu jangan dibubarkan dulu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu semua, karena saya mau kasih link file untuk semua dari Departemen Diklat ini, dari SMK Berakar sama SMK Bertumbuh. Jadi Bapak Ibu semua melalui link itu bisa lihat bahan-bahannya, videonya, dan juga PowerPoint-nya mulai dari SMK Bertumbuh, SMK Berakar sampai SMK Bertumbuh gitu ya. Jadi semuanya di link itu Bapak Ibu tinggal download aja kalau misalnya membutuhkan di gereja lokal pada saat mau ngajar, atau misalnya saya kayaknya belum percaya diri nih untuk ngajar, bisa pakai video itu, lalu habis itu Bapak Ibu diskusi aja gitu kan. Jadi banyak berbagai macam cara yang kita bisa lakukan untuk bisa melakukan pemuritan ini gitu ya. Jadi bisa dipakai dengan cara setel videonya pada saat pelajaran bersama-sama pesertanya, habis itu langsung dengan pesertanya kita diskusi gitu ya. Kalau misalnya masih kayaknya saya belum mantep nih untuk ngajarnya gitu, jadi ada disediakan video-videonya, tinggal diklik aja gitu ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Nah, mungkin nanti kalau setelah ini ada evaluasi boleh. Lalu nanti kita akan tutup acara hari ini. Nanti saya persilakan doa berkat. Nanti Bapak Pendeta Edi Junedi ada. Silakan Pak Edi. Tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa mengakhiri pelajaran SMK Bertumbuh. Biar kiranya apa yang disampaikan bukan sekedar menjadi satu pengetahuan dalam keimanan kami, tapi kami mampu mengaplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana apa yang Tuhan rindukan, kami bisa membawa, memuridkan jiwa-jiwa yang ada, yang sekitar kami, mungkin orang-orang terdekat kami, agar kehidupan iman percaya mereka juga semakin intim dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bahwa nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap apa yang ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh tim yang ada di dalam Departemen Diklat yang sudah menyusun pelajaran demi pelajaran yang ada. Biar Tuhan terus campur tangan, hikmat marifat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, bahkan para pemateri-pemateri yang telah menyampaikan pelajaran SMK ini semakin Tuhan urapi, semakin Tuhan pakai. Bahkan Tuhan pimpin selanjutnya juga untuk bisa menelurkan, bahkan menghasilkan program selanjutnya, yaitu SMK Berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, kami mengedahkan tangan saat ini, tercurahlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, sehingga kehidupan rohani setiap kami, setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini, menerima pengurapan yang baru, hikmat marifat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami semua. Bahkan keajaiban, kemahakuasaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan rohani kami.
Terimalah juga berkat secara ekonomi, berkat secara jasmani, diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Kesehatan Tuhan melingkupi kehidupan kami semua. Dan terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati seluruh pekerjaan, bahkan usaha, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak pendidikan diberkati. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat itu sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Amin.